bagus, prospeknya cukup bagus ke depannya guys. Karena soalnya dia kayak jasa, sekali cuman kita beli atau kita budidaya, kemudian dia bisa mencari madu-madu sendiri untuk dibawa ke topeng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali bersama Bang Hamdani ADC di sini. Kali ini kita mencoba mendatangi tempat pembudidayaan madu kelulut, guys ya. Tempat pembudidayaan madu kelulut atau dalam bahasa lain madu kelenceng, atau dalam bahasa daerah madu linot, ilinot ya kalau dalam bahasa daerah di sini ya. Di sini guys, tentang madu kelulut ini, apa khasiatnya, untuk apa madu kelulut ini diberdayakan. Nah, tapi tentunya diberdayakan ya untuk masalah duit ya, masalah duit. Nah, jadi dalam hal ini sangat banyak peternak-peternak kelulut ini yang maksudnya bisa menambah penghasilan keluarga guys. Nah, ini saya datangi satu lokasi yang sangat bagus tempatnya. Memang ini habitatnya. Ini memang nggak bisa di apa guys, nggak bisa di apa? Nah, dibersihkan ya, karena kan di sini ada bunga. Nah, ini toppingnya guys, ini toppingnya. Boleh kita lihat ini topping ya. Dia ini memang begini. Memang nanti di sini rumput ini ada bunga, ya kan? Rumput itu ada bunga. Dia menghisap bunga itu. Kemudian mengumpulnya di kantong madunya, di kantong madu misalnya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini toppingnya satu lagi. Topping. Nah, ini lokasinya. Lokasi sangat bagus sekali, guys. View-nya sangat bagus. Nah, ini. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini sangat bagus. Nanti kita tanya guys sama yang pembudidayaannya. Bagaimana? Ya, sampai ke penghasilannya begitu. Oke, yuk sama-sama kita ke sana, ke tempat bapak ini. Ini umpannya. Nah, kita lihat, boleh kita lihat di sini. Halo guys, ini kita mencoba di lokasi beliau ya. Ini bapak ini namanya Bapak Ponijan. Dalam keseharian beliau juga bekerja di pemerintahan ya. Jadi ini usaha sampingan beliau. Bahkan kami mencoba, atau saya telah datang ke lokasinya untuk sekaligus memanen dan memesan produk beliau yang selama ini sudah sangat bagus ya. Oke Pak Ponijan, selama ini Bapak ini Pak, berapa tahun sudah Bapak budidaya kelenceng ini Pak, kelulut ini Pak? Saya baru ya, bisa dibilang baru pemula. Sekitar baru 5 bulan. Baru 5 bulan saya budidaya, baru 2 kali panen. Dan alhamdulillah kali panen kemarin tuh yang pertama kita cuma 6 log. Jadi setiap log ini rata-rata 0,8. Jadi kebetulan nggak nyampe 1 liter. Jadi itu bulan pertama, 3 bulan pertama setelah saya budidaya kelulut. Berarti beliau ini enggak lama-lama sekali lah, masih baru ya, masih baru terjun ke budidaya kelulut ini. Jadi hal ini pemasarannya kemana saja Pak itu? Saya pemasaran tergantung pesanan. Ya ini guys, tergantung pesanan. Berarti kebetulan kawan-kawan itu banyak yang pesan. Berarti beliau ini nggak menyetok
beliau ini tidak menyetok. Berarti kalau misalnya ada pemesan, ada pelanggan, dia langsung panen gitu. Jadi nggak terpendam ya. Biasanya di kulkas ini nggak di gitu Pak ya. Iya, Ah, saya tergantung pesanan. ya tergantung pesan. Jadi berapa ini namanya topping ya Pak ya? Iya, Topping. ini namanya topping. Topping. Oke Pak, dari pertama dari mana Bapak dapatkan ini? Bagaimana mendapatkan ide ini Bapak panen gitu Pak ya? Mhm. Ini bagaimana prosesnya Pak? Bagaimana tata caranya Bapak? Awalnya itu saya hobi ya, hobi maksudnya saya buka YouTube. Saya awalnya dari YouTube, saya tengok dari YouTube, saya buka-buka. Kebetulan saya punya lahan kosong. Saya berpikir lahan ini apa yang mesti saya usahakan supaya menghasilkan tambahan, nilai tambah lah maksudnya. Oh, jadi nggak sia-sia gitu Pak ya? Iya. Jadi setelah saya buka YouTube, ternyata wah ini menjanjikan nampaknya. Oh, berarti ini Bapak di YouTube juga Pak ya? Ya, Oh di YouTube. awalnya saya di YouTube, kemudian saya cari barang tuh. Saya tanya teman-teman. Kebetulan katanya di Sare ada yang menjual istilahnya blok lah. Ya, di sini guys, di sini di Sare ini dekat sekitar 14 kilo dari tempat lokasi ini guys. Nah, silakan Pak langsung. Jadi saya cari, kebetulan ada kawan, saya tanya, kebetulan ada barangnya. Loknya ini Pak. Itulah awalnya saya. Lok Pak ya. Iya. Berarti lok itu Pak sudah ada kelulutnya, sudah ada kelulutnya itu Pak, madunya itu ya. Kalau kita pesan itu kan masih dari hutan ya, dari hutan dia bawa sebatang kayu, potong kira-kira ya tergantung kondisi dia lah, ada yang 1 meter, ada yang setengah meter. Jadi di situ. Oh, dari hutan pertama itu tempat mereka ambil pertama di hutan, dimasukin ke kayu, potongan kayu ini Pak ya. Iya. Kemudian kita bawa pulang. 3 hari kemudian baru kita potong, baru kita pasang topping. Oh. Alhamdulillah setelah 2 hari kita pasang topping, udah naik ke topping semua. Ya maksudnya guys, ini loknya di kayu yang udah bolong itu. Kemudian dia naik ke topping ini guys, ini topping. Naik kemari dia ke dalam ini semua. Naik kemari, dia di sini nanti madunya itu Pak. Kantong madunya di sini Pak ya? Iya. Ya, kantongnya Di topping dia. topping. Topping. Oh iya, itu proses dari hutan pertama beliau ambil sampai kemari, beliau ternak budidaya, kemudian tunggu berapa hari itu Pak bisa panen Pak? Kebetulan bulan pertama saya 3 bulan tuh nggak saya ini ya, nggak saya ganggu. Kebetulan di bulan ketiganya baru saya panen. Oh, itu tahap pertama. Tahap pertama itu. Cuman ya tadi saya potong, maksudnya gini, saya bukan cari tapi saya beli. Oh, berarti beliau ini beli yang sudah jadi begitu Pak ya? Enggak, beli masih log. Oh, masih log. Masih log saya beli. Kemudian topping saya pasang sendiri. Oh iya begitu. Iya Pak. Jadi terus yang mendukung ini gimana Pak? Dia ada kita kasih makan kayak kayak binatang piaraan lainnya kayak sapi itu Pak kan? Yang kita kasih makan itu Pak? Kebetulan enggak ya. Itulah mudahnya kita piara lindung nih. Jadi setelah kita potong topping, kita potong log, naikkan topping, ya udah biarin aja. Ya satu kelemahan di tempat saya ini vegetasinya kurang ya, karena kiri kanannya itu sawah. Jadi ada satu kebun yang saya punya ini, kiri kanannya sawah. Oh. Jadi saya sekarang masih berusaha untuk kasih tanam bunga-bungaan Pak ya. bunga-bungaan. Oh, bunga-bungaan guys. Jadi beliau ini ada sedikit kendala, bukan kendala yang signifikan sih, dikarenakan di sini kan sawah guys ya. Jadi beliau ini terus dia langsung yang nanam guys ya. Baik guys, kalau misalnya video ini bermanfaat silahkan share dan subscribe ya, like dan serta komen di deskripsi saya ya. Share sedunia supaya tahu bagaimana penghasil madu belulut lainnya di sini. Perbedaannya di lain daerah lain hasilnya, di lain daerah lain hasilnya guys. Jadi Bapak gini Pak, jadi bunga apa yang sangat
Betul. Heeh. Kemudian kebetulan di tempat kita ini ada satu ya bunga namanya AMP, air mata pengantin. Nah, saudara, ada bunga namanya air mata pengantin AMP. Bukan air mata buaya, guys ya. Oke, silakan Bapak. Itu yang sedang kita tanam sekarang. Satu yang udah berbunga di sana, baru sekitar 1,5 bulan. Kemudian Kaliandra kita punya 2 batang dan itu pun susah kita cari. Saya pun Ya. carinya di Banda Aceh kemarin tuh, kebetulan dapat 2 batang. Ubi karet yang ada sama saya dan daun pepaya. Ya, jadi Itu aja. Par- Batang apa bunga pepaya? berarti nggak sulit Pak kalau misalnya kita cari, nggak sulit. Ada ya Pak ya? Ada. Ada, insya Allah ada. Alhamdulillah sekali ada semua bahan-bahannya untuk mendukung madu kelenceng ini guys. Jadi Bapak, ini maaf ini agak agak rahasia sedikit ini Pak. Selama ini Bapak pemasaran Bapak ada kendala nggak pemasarannya? Kalau pemasaran saya tidak ada kendala. Kemudian saya ada kawan yang selalu memesan dan saya lebih kawan yang selalu memesan. Dan untuk saat ini kendala tidak ada. Bahkan untuk punya saya vegetasinya terbatas ya dan madunya pun terbatas karena saya pun masih pemula. Saya ya terus terang aja nggak bisa mencukupin Nggak bisa mencukupin permintaan. Oh, luar biasa sekali guys ya. Rupanya beliau ini masih masih nggak cukup, masih nggak sanggup beliau bukan nggak sanggup sih, dikarenakan beliau ini kalau misalnya nggak ada sama beliau kan ada sama komunitas, sama kawan-kawan. Nah, jadi kalau kita ngomong sama beliau kewalahan gitu guys. Jadi salah satu usaha yang sangat prospek nih guys, dikarenakan yang pertama ini cukup sekali Pak ya, cukup sekali cuman kita beli atau budidaya ini, kemudian dia nggak harus kita kasih makan Pak ya. Iya. Nggak harus kita cari makan, jadi dia mencari sendiri. Oh ya Pak, ini maaf ini, jadi kalau dia terbang itu berapa meter Pak? Berapa meter dia sanggup terbang kemudian kembali lagi ke topping ini ke sarangnya Pak? Iya. Saya nggak membuat penelitian ya, tapi yang saya baca itu, yang saya dengar di YouTube di ini, kemampuan terbang dia untuk mencari madu itu sekitar 470 meter. Bisu, mantap sekali, setengah kilo Pak ya, lebih kurangnya plus Iya. minus ya. Oh iya ya. Oke Bapak, pertanyaan terus nih supaya mendukung peternak kelulut, kelenceng atau linot kalau dalam bahasa kita, bahasa daerah. Nah, madu kelulut ini kalau seandainya saya nih Pak, membudidayakan sendiri, bagaimana prospeknya itu Pak? Maaf ini Pak. Ya kalau prospeknya tergantung masing-masing ya menurut saya. Cuman saya sarankan, ya ini pengalaman saya sendiri walaupun hanya baru 6 bulan. Jadi saya sarankan janganlah kita membeli log dulu, tapi kita usahakan vegetasinya dulu. Nah, jadi yang kita khawatirkan apabila vegetasi berkurang, kita terlanjur banyak membeli log, itu bisa-bisa akan berangkat. Nah, Karena ini kekurangan pan. yang maksudnya vegetasi di sini adalah bunga-bungaan ya. Dia ini harus ada bunga-bungaan dulu. Misalnya kita mau budidaya harus cari tanam bunga dulu, budidaya bunga dulu. Biarpun nggak sebanyak sedikit harus ada, misalnya ada lahan gitu Pak ya. Iya. Oh iya. Kan Pak, ini agak agak pribadi, agak rahasia mungkin. Ini harganya gimana Pak nih? Harga tergantung ya. Karena yang budidaya kebetulan kalau di Kecamatan Selimum, Kampung Senebu, ini saya sendiri kan. Iya Pak. Tapi kalau di Kecamatan Janto itu udah banyak. Ada kawan-kawan kita di sana. Cuman masalah harga saya kan seperti yang pertama itu kan saya nggak tahu berapa mau kita buka harga. Iya. Kebetulan dari sananya itu saya tanya berapa harganya. Jadi di Janto dia per mili. Per mili Pak. Nah, jadi Per 1 mili itu 1.000. Jadi kalau 100 mili 100.000. Oh, berarti per mili ya, per mili.
Jadi kelulut ini dijualnya per mili. Nah, tapi ada juga yang per kilo, itu terserah Pak ya. Ada per kilo, ada per mili. Tapi kalau misalnya enceran per mili ya kan? Per mili ya. Per mili. Oke Pak, dalam kemasannya Pak, kita ini ya untung di lokasi kita nggak bawa kemasan. Kemasannya ya Bapak. Kemasannya apa? Selama ini sudah dikapsulkan Pak. Nah gini, kan ada untuk instan. Kalau misalnya kita mau konsumsi langsung, misalnya 1 hari 3 kali langsung kita minum kalau udah dikapsulkan. Ini Bapak gimana kemasannya Pak? Ada apa, udah dikapsulkan atau gimana Pak? Oh tidak, kita kebetulan saya punya kemasan, satu botolnya itu sekitar 150 mili. Iya, 150 mili Pak. Untuk yang kapsul saya tidak punya, tapi nanti nggak tahu kalau ke depannya, tergantung permintaan. Oh ya, berarti kalau untuk di kapsul belum guys ya. Nah, karena kan kalau di kapsul itu kan instan lagi dia, instan lagi. Tapi kalau misalnya di ini lebih bagus juga ya, per sendok gitu kan, per sendok teh. Jadi Bapak ini maaf ini, manfaat madu kelulut gimana nih Pak lo? Ya ada di internet, di Google. Bagaimana itu Pak? Manfaatnya untuk apa itu Pak? Yang saya tahu manfaat itu ya ini berdasarkan penelitian juga. Untung saya nggak ada penelitian, kemudian saya tengok di YouTube. Jadi manfaatnya rupanya banyak sekali. Jadi salah satunya menjaga stamina badan. Oh, stamina Pak ya? Stamina. Udah itu jadi madu kelulut ini menghasilkan insulin. Insulin Pak ya? Insulin itu untuk yang diabetes. Iya. Diabetes Pak ya? Kemudian banyak lagi lah. Iya. Karena itu yang saya tahu. Oke guys, itu bincang-bincang sama Bapak Ponijan yang sementara beliau dengan pembudidayaan kelulut atau kelenceng atau linot guys. Tapi guys, video ke depan saya akan mempraktekkan bagaimana propolis, bagaimana perawatan propolis ini guys. Yang maksud dengan propolis adalah kantong madu. Kantong madu dia itu cukup kuat, biarpun dia lembek ya, biarpun dia lunak, tapi dia cukup kuat. Nanti video ke depan saya akan mempraktekkan yang bahwa dia sanggup menembus kayu yang keras. Nanti saya praktekkan gitu. Ini maaf bukan porno ya, bukan porno. Jadi kalau kita minum ini insya Allah ya stamina oke. Kalau misalnya nanti nggak percaya, saya akan mempraktekkan tuh. Yuk saya ke depan guys, bahwa dia nih propolis ini ada di dalamnya propolis, dia itu lunak, lembek, kalau dalamnya lembek, tetapi kalau kita pukulkan nanti dia masuk ke dalam. Ini nggak akan peot guys. Nanti kita lihat. Ini di sini. Oke, terima kasih guys. Cukup bagus ke depannya guys. Karena soalnya dia kayak jasa, sekali cuman kita beli atau kita budidaya, kemudian dia bisa mencari madu-madu sendiri untuk dibawa ke topeng ini, ke kantong madu ini guys. Oke, terima kasih. Video singkat dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.